Ya pemirsa, angka kehamilan di tanah air meningkat. Pemerintah melalui BKKBN meminta masyarakat untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Selamat siang Pak Hasto. Ya, selamat siang Mbak Desti. Ya, selamat siang. Pak Hasto, semuanya. mungkin bisa dipaparkan data sebenarnya BKKBN ini mencatat seperti apa peningkatan jumlah kehamilan? Sebetulnya yang BKKBN rekam itu adalah penurunan penggunaan alat kontrasepsi ya Mbak Desti ya. Jadi kami dari waktu ke waktu merekam dari bulan ke bulan sejak sebelum ada pandemi, dan kami melihat bahwa data Maret ke April ini memang terjadi penurunan yang signifikan. Tentu ini kita maklumi karena ada dua hal. Yang pertama, banyak juga klinik-klinik dan bidan-bidan praktek swasta yang membatasi diri, bahkan mungkin ada yang tidak buka begitu ya, karena takut gitu ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi aseptor atau peserta KB sendiri juga, mereka dengan himbauan-himbauan awal di bulan Maret untuk tidak datang ke klinik kalau tidak emergensi atau tidak penting-penting amat, maka kemudian juga banyak yang tidak menyambung suntikannya. Makanya itulah yang membuat turunnya kontinuitas dari peserta KB, dan itu yang membuat kami punya kekhawatiran seandainya itu terjadi terus, kami tentu harus mencegah jangan sampai terjadi baby boom, begitu Mbak Desni. Oke, Pak Hasto, kemudian apakah benar sebenarnya BKKBN ini kemudian mewacanakan akan ada himbauan tunda kehamilan terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, saya sebelum itu ada apa yang viral itu, memang saya membuat vlog ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Kita punya petugas penyuluh lapangan yang jumlahnya ada 24.000, baik yang PNS maupun non PNS. Kemudian saya rekam himbauan saya, dan saya terangkan risiko hamil muda ketika ada pandemi ini saya kira perlu diantisipasi. Yang pertama, orang hamil muda itu kan memang daya tahan tubuhnya turun sedikit ya, sehingga kondisi ini memudahkan kita terpapar atau terinfeksi. Kemudian yang kedua, kan orang hamil muda itu banyak yang mual muntah gitu, sehingga banyak juga yang butuh pertolongan dokter atau bidan. Tetapi sekarang kan mengakses pelayanan kan tidak semudah kalau tidak ada pandemi, sehingga alangkah bijaknya kalau seandainya mau hamil lebih baik terencana ya, jangan tidak terencana. Kemudian yang berikutnya, orang hamil muda itu memang sudah menjadi hukum alam ya, minimal itu 5% memang terjadi gangguan, ada abortus, ada perdarahan, ada yang tidak berkembang itu. Dalam kondisi pandemi kalau ada perdarahan, kemudian harus pertolongan dokter dan bidan, itu kan juga tidak leluasa. Saya menjaga agar tidak sampai terjadi angka kematian ibu yang meningkat, angka kematian bayi yang meningkat, dan juga jangan sampai terjadi unwanted pregnancy yang meningkat, karena kita tahu di kita ini sudah banyak hamil yang tidak dikendaki, sementara kita sangat menjunjung tinggi apa yang diinginkan oleh Pak Presiden agar Indonesia ini maju karena generasi yang unggul, sehingga kita jangan sampai banyak unwanted pregnancy, kehamilan tidak dikendaki, kemudian perhatian terhadap 1000 hari kehidupan pertamanya nggak bagus, kemudian akhirnya stuntingnya banyak. Ini juga harus kita cegah. Jadi jangan sampai nanti 1 tahun dari sekarang atau 9 bulan dari sekarang lahir banyak generasi-generasi yang kurang berkualitas. Saya kira itu masalahnya. Ya, tadi Pak Hasto juga menyampaikan bahwa sebenarnya ada penurunan penggunaan alat kontrasepsi begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian soal prediksi baby boomers di tahun 2021 Pak Hasto? Ya, saya menghitungnya begini ya. Jadi kalau saya lihat peserta aktif kontrasepsi itu naik turun, berfluktuasi, karena memang datanya tentu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena kan bulan ini ada yang kontrasepsi, bulan depan ada yang merencanakan hamil, ada juga yang bulan ini melahirkan sehingga bulan depan pakai kontrasepsi. Tetapi dari rekaman saya itu, pasangan usia subur yang memakai kontrasepsi itu antara 28 juta pasangan usia subur sampai 36 juta pasangan usia subur, fluktuasi ya ini. Nah, kalau saya lihat
penurunan data di bulan Maret ke bulan April, memang penurunannya dari semua alat kontrasepsi itu rata-ratanya bisa minimal 10%. Kalau sekarang hitung-hitungan ya, hitung-hitungan begini, kalau 28 juta pasangan usia subur, kemudian sampai 10%, 10%-nya 28 juta itu putus pakai kontrasepsi, maka sudah 2,8 juta pasangan usia subur. Teori membuktikan bahwa kalau perempuan atau pasangan usia subur ini tidak memakai alat kontrasepsi, kemudian dia hubungan seks secara aktif 2-3 kali seminggu, maka itu paling tidak 15% itu hamil itu ya. Di dalam 2-3 bulan ini 15% itu sudah menurut teori itu sudah paling minimal itu 15%. Makanya saya itu kan khawatir kalau 28 juta itu kemudian katakanlah 10% yang lepas, yang drop out itu sudah 2,8 juta. 2,8 juta itu kalau 15%-nya hamil itu kan angkanya mendekati 420.000. Iya, sehingga ketika negara kita Indonesia ini biasanya secara nasional itu rata-rata melahirkan tuh bisa 4,8 juta, kan bisa naik menjadi 5,2 juta. Ini kan bebannya cukup besar, dan tidak hanya beban dari pembiayaan BPJS dan lain-lainnya, juga pendidikannya, juga perawatannya, tetapi juga ada risiko-risiko seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bagaimana kualitasnya ketika hal-hal itu ada yang tidak dikendaki, karena memang banyak juga orang hamil yang tidak dikendaki. Di dalam suasananya tidak pandemi saja, itu rata-rata setiap 100 orang itu, kalau 100 orang hamil itu 17-nya rata-rata secara nasional, kalau kita tanya memang tidak sengaja, belum direncanakan gitu loh. Nah, oleh karena itu itulah yang sebetulnya kita cegah bersama. Makanya kami di BKKBN ini bulan-bulan ini kami kerja keras bagaimana supaya kita proaktif, harus bisa kalau membagi sembako sambil membagi pil, membagi kondom, petugas penyuluh yang biasanya tidak boleh membawa obat juga kami buat terobosan untuk bisa membawa obat, kerjasama dengan bidan untuk mendistribusi obat, sehingga kita tidak hanya mensending aja, tapi juga mendeliver, hadir sampai di tengah user, dari end user atau di tengah rakyat itu sendiri, dan kita berikan secara gratis. Itulah yang upaya-upaya yang kita lakukan kerjasama dengan seluruh bidan yang ada di Indonesia. Juga kami terima kasih dengan teman-teman TNI, Polri yang juga membantu untuk kita di lapangan. Dan memang kami kerahkan mobil-mobil yang keliling untuk memberikan konseling, itu kami kerahkan. Maka itu yang dicontohkan, yang viral itu juga memang bagian dari kegiatan kami. Iya, begitu. Ya, tapi sosialisasi secara realnya Pak, agar ini kemudian disosialisasikan secara merata ke seluruh Indonesia, agar masyarakat ini tentunya mendukung program pemerintah, program KB ini Pak. Iya, betul. Makanya di bulan Juni ini Hari Keluarga Nasional saya rubah. Biasanya Hari Keluarga Nasional kan ada pesta-pesta di pertemuan-pertemuan besar itu. Saya rubah betul, Hari Keluarga Nasional itu harus hadir di tengah rakyat, kemudian bentuknya adalah dalam bentuk memberikan layanan. Maka saya gerakkan pelayanan serentak 1 juta aseptor. Ya, saya target semua di daerah-daerah ini, saya target masing-masing kabupaten, provinsi, saya target, sehingga dalam 1 hari di tanggal 29 itu bisa 1 juta aseptor terlayani. Ini bagian dari untuk menggerakkan, biar kalau tidak dibegitukan kan tidak bergerak itu ya. Makanya kita gerakkan seluruh Indonesia, kemudian kita kasih target. Karena apa? Sebetulnya kita ini bisa memberikan layanan ya. Apalagi ya yang namanya aseptor, ibu-ibu ini usianya muda, umumnya di bawah 40 tahun, sehingga insya Allah mereka ini orang-orang sehat ya. Ibaratnya kalau toh yang di bawah 40 tahun ini ada yang terpapar virus COVID itu, mereka pun umumnya asimptomatis ya, dalam arti tanpa gejala. Kalau toh ada gejala juga hanya ringan ya, flu yang ringan saja. Sehingga sebetulnya yang kita hadapi ini orang-orang yang relatif resikonya rendah
rendah terhadap COVID, sehingga kita juga tidak perlu terlalu takut untuk melakukan suntikan, kemudian melakukan pemasangan susu, pemasangan IUD. Tidak perlu takut kalau menurut saya. Hanya sekali lagi memang harus kita taati protokol kesehatannya. Ya, kita jelas pakai masker, sarung tangan, hand sanitizer dan seterusnya. Baik, terima kasih Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo atas waktunya bisa bergabung dengan kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak.